Sekarang kan mobil ini udah menarik banget nih pasaran second-nya. Iya. Oke, clear. Mesin clear. Nggak ada penyakit. Saya 8,5 juta. Mobil asik sih. Mobil asik. Baik lagi dengan saya Faiz, kalian sedang nonton Prolivo Channel. Di depan kalian ini ada sedan yang canggih banget, keren banget, tapi udah murah. Ini Ford Focus tahun 2014. Pasaran secondnya ini 150 jutaan. Udah lebih murah dari Avanza, lebih murah dari Wuling, lebih murah dari Calya. Nah, kira-kira apa aja kelemahannya? Kenapa mobil ini bisa sejatuh itu harganya? Kita mau bahas tuntas sama Om Ferry dari Verlindo Engineering. Kita mau bahas penyakitnya, perawatannya, dan sebagainya. Tonton sampai habis. Om Ferry, Yuk. apa kabar? Baik, Om. Kita mau bahas ini ya sama Om Ferry mengenai Ford Focus. Iya. Ini Focus generasi ke berapa ya? Ini 2014. Kedua atau ketiga ya? Kayaknya ketiga deh. Generasi ketiga, Duratec 2.0. Betul. Sekarang kan mobil ini udah menarik banget nih pasaran second-nya. Iya. Saya cek itu 150 jutaan. Sebetulnya apa yang ditakuti orang-orang? Nah, kita mau bahas tuntas di situ. Perawatan mobil ini. Jadi saya mau tanya satu persatu ya tentang mobil ini, mulai dari mesin, terus transmisi dan sebagainya. Pertama mulai dari mesin dulu. Karakter mesinnya gimana? Bandel apa enggak? Bandel. Kalau karakter mesin Duratec 2.0 ya kita bicara mirip seperti Escape. Mirip seperti Escape. Iya. Mesin hampir tidak pernah ada masalah. Aman. Tidak ada masalah. Komponen ECU-nya juga aman. Aman, aman. Ngelitik nggak? Ngelitik kalau di basis BBM yang rendah, iya. Ya itu terjadi di mobil lain juga ya. Artinya mesinnya nggak aneh-aneh ya? Tidak. Perawatannya standar. Standar aja. Iya. Kalau yang biasa terjadi di mesin, apanya yang rusak? Mesin kalau Udah mobil pernah seperti nanganin ini, belum? Saya rasa seperti coil aja kita belum pernah gantiin. Nah, Jadi lebih banyak keluar mesinnya, bukan di mesinnya. oke, clear. Mesin clear. Nggak ada penyakit. Sistem pendingin, Om. Pendingin mesin. Oke, cooling system oke. Cooling system. Nggak ada masalah. Ya mungkin selang seperti ini agak rentan nih, hati-hati aja. Oke, ya. Karena kalau panas dia getas. Oh, Takutnya pas lagi ngelap cuci mobil suka patah. suka patah. Iya. Tapi kalau komponen water pump-nya, Oh aman. kan Fiesta kan ada isu di water pump. Ya. Kalau Focus, aman? aman. Aman, bro. Bingung ini kita jawabnya. Kita bahas. Oke, pendinginan aman, termostat aman. Aman. Berikutnya ini, Om, transmisi. Nah, seru nih. Ini kan berarti dual clutch juga dong? Betul. Dual clutch itu transmisi ciri khasnya Ford. Dia dipakainya itu asik banget. Matic tapi Kering. performanya seperti manual ya? Betul. Dan kering. Mechanical transmisinya? Mechanical transmisinya Kalau overhaul? sama dengan Fiesta. Artinya yang kita biasa sering ganti kan levernya, shift-nya, Shift fork, lever. steering itu aja. Harganya pun sama dengan Fiesta. Total overhaul transmisi Ford Focus? Biasanya sekitar, ya kalau kita nggak ganti TCM cuma ganti lever ya Nah, oke. 10 jutaan lebih sedikit lah. TCM 8,5 juta di Iya. Verlindo. Atau kalau masih garansi bisa klaim Iya. di Ford. Iya. Terus kalau komponen mechanical-nya, overhaul seluruh transmisi? Misalnya keseluruhan ya itu memang nilainya agak lumayan ya. Mungkin perkiraannya ya sekitar 25-30 ya. 25-30 Kalau juta. Semua kita ganti. Itu kalau parah semuanya rusak semua. Tapi yang paling sering rusak kan intunya ya, Levernya saja biasa. levernya saja. Itu biayanya nggak mahal, 10-an. 10 jutaan. Jadi yang perlu diperhatikan Ford Focus di transmisi dual clutch 10 jutaan. Ada lagi isu di transmisi?
Transmisi enggak, sama saja seperti itu. Mungkin problem yang lain ya karena ini power steeringnya sudah pakai EPS, electric power steering. Terkadang kalau seperti kasusnya mobil ini basah ya, jadi rusak ya. IPS-nya? IPS-nya. Oh, kita baru gantiin. Ada yang konslet atau gimana? Mungkin. Jadi nggak berfungsi berat. Oh gitu. Jadi mesin oke, transmisi sama dengan Fiesta, tapi ada isu di IPS. Ya sebenarnya IPS ya semua mobil bisa bermasalah. Iya. Saya pun dulu juga aktif steering juga bermasalah juga. Oke. Semua mobil yang menggunakan modul electrical seperti itu pasti ada masalah. Oke. IPS itu kalau ini ganti total nih yang ini. IPS-nya ganti motornya sama modulnya. Ganti motor sama modul. Iya, dan kebetulan kita pakai copotan. Oke, copotan. Lebih hemat. Oke. Berapa kalau boleh tahu? Ya total masih di bawah 10 lah. Masih di bawah 10 juta. IPS. Terus kaki Om. Iya. Kaki Om. Kaki-kakinya ini gimana karakternya si Ford Focus? Kaki-kakinya sebenarnya bagus, lebih oke, cuman memang dia kalau setahu saya kalau sampai rusak busing-busingnya, kalau kita pengen original itu belinya satu arm. Harganya memang lumayan. Sebetulnya kaki nggak ada isu, tapi memang partnya dijualnya utuh. Iya, betul. Busingnya aja nggak bisa. KW-KW mungkin ada, cuman setahu saya kalau mobil seperti ini ya. Tapi Verlindo nggak rekomen. Nggak. Selalu ganti utuh. Utuh. Nah kalau utuh itu berapa? Kalau itu arm ya bisa mungkin setahu saya 2 juta lebih ya. 2 jutaan. Ya standar lah. Kalau shocknya, shock absorbernya? Shocknya mahal. Ini peralatannya Focus, partnya lumayan mahal-mahal. Mahal-mahal dan ya karena dia populasinya nggak banyak, jadi tidak terlalu banyak yang menyediakan yang stok, kebanyakan inden. Oh gitu. Jadi catat ya, Focus ini partnya bahkan nggak segampang Fiesta. Tidak semudah Fiesta. Dan part kaki lebih mahal dari Fiesta. Kalau di Ford ini paling susah, Pak. Nah, itu catat. Kalau mobilnya asik sekali, tapi ya itu partnya agak susah. Mobilnya enak ya. Mobilnya asik, partnya emang susah. Iya. Kaki ini, komponen kaki juga Verlindo nggak ready? Enggak, saya nggak ready. Karena unitnya emang jarang ya? Yes. Nah, jadi siap-siap aja, itu catat. Terus kaki udah. Elektrik Om? Elektrik dia pakai BCM? Pakai semuanya. Modul-modul yang ada di Fiesta di sini ada semua. Dan permasalahan sebenarnya kalau modul-modul yang selain tadi saya bilang seperti transmisi dan EPS sih nggak sering masalah. Nggak sering masalah ya? Kecuali kena case seperti kena air atau banjir itu lain cerita. Berarti tapi dengan sendirinya sih enggak ya. Berarti sebetulnya nggak ada isu ya untuk electrical. Ini kan elektrik semua ya, jok aja elektrik, ada sunroof juga. Jok itu berarti kan standby terus kan? Iya. Aki, walaupun tanpa on kunci. Iya. Tapi aman ini sejauh ini. Aman. Belum pernah menangani kasus electrical. Enggak. Elektrik aman. Tinggal satu lagi, AC Om. AC. Saya nggak pegang AC, tapi Focus sih jarang lah masalah AC. Sekarang Focus jarang masalah AC. Jarang. Ya. Dia AC-nya itu ya, pakai bypass valve ya? Kurang tahu persis justru malah, karena saya nggak pernah pegang untuk AC-nya, dan kebetulan belum ada customer kita yang mengenai masalah AC. Belum ada masalah? Belum. Oke, itu yang perlu dicatat. Berarti yang perlu digarisbawahi adalah Ford Focus ini, yang pertama tadi, apa Om tadi Om? Transmisi dual clutch, ya kan? Terus EPS, sama partnya itu memang pakai kaki itu lebih mahal ya? Iya. Lebih mahal, dan memang ya kalau part-part khusus harus sedia inden gitu ya? Iya. Harus sedia inden. Artinya kalau kita nanti ke depannya customer Focus makin banyak, ya tentu saya sediain. Oh iya. Ini memang kita belum banyak, dan permasalahannya yang selalu kesini nggak jauh-jauh dari transmisi IPS. Itu aja kita sediain. Jadi dua itu. Tapi berarti kalau part transmisi dan part IPS udah ready ya? Ada. Karena memang sering terjadi di situ. Iya. Kesimpulannya Om, Ford Focus ini bekas 150 jutaan cocoknya buat Ya
ya mobil asik sih. Mobil asik. ya. Buat orang yang pengen menikmati gitu ya. Ya, bahkan yang mereka yang kebetulan punya BMW seri 3 yang tahunnya sama dengan ini, dia bilang dipakainya enak, mirip. Nah, itu dia. Kalau kalian pengen mobil yang fun to drive, isunya juga cuma sedikit, cuma IPS sama transmisi aja. Harga pasaran secondnya udah murah, mungkin ini cocok jadi pertimbangan. Mau asik lagi, naik ke yang Focus EcoBoost. Oh iya. Yang turbo, itu lebih asik lagi. Lebih harganya masih tinggi. Lebih powerful ya? Lebih powerful. Lebih power. EcoBoost itu 1,5? Yang itu 1.5 4 silinder turbo. 1,5 turbo. Nah, kalau ini Duratec 2000 cc non turbo. Ini 148 HP. Ini udah powerful juga. Oke, gitu aja Om Ferry. Yep. Mudah-mudahan bermanfaat. Makasih banyak Om Ferry. Yep. Jangan lupa pantengin terus Prolivo Channel.